Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Afdal Harfafi, dengan NIM saya 2330108004, dengan rekan saya Khairul Rahman Abadi Putra dengan NIM 2330108028. dengan materi kami tentang ketataalaksanaan manajemen pendidikan. Baik, langsung saja pembacaan materi dimulai. Membacakan materi yang pertama dari kelompok kami yaitu menjelaskan konsep manajemen ketataalaksanaan pendidikan. Pada umumnya, manajemen ketataalaksanaan pendidikan diartikan sebagai kegiatan, langkah atau proses yang terstruktur maupun secara tertulis dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan yang terkait antara satu dengan sama lain. Tata laksana atau tata usaha pendidikan yaitu proses kegiatan terkait surat menyurat dan dalam hal ini mencatat, mengelola dan mengadakan dan mengirimkan penyimpanan administrasi yang diperlukan oleh administrasi atau organisasi pendidikan, baik formal ataupun non formal. Menurut Sulaiman 2002, tata usaha merupakan suatu kegiatan pencatatan dan penyusunan berbagai macam keterangan. Tujuan ialah agar keterkaitan keterangan itu dapat digunakan untuk bahan ataupun sumber informasi untuk siapa saja yang membutuhkan, khususnya pemimpin organisasi perusahaan atau yang bersangkutan. Yang B, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen ketataalaksanaan pendidikan. Untuk menjamin keberhasilan sebuah usaha, maka manajemen haruslah dilaksanakan berdasarkan dalil-dalil umum manajemen atau yang lebih dikenal sebagai prinsip-prinsip manajemen. Di antaranya, yang pertama, prinsip pembagian kerja. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, tata tertib dan disiplin. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima, semangat kesatuan dan keadilan dan kejujuran. Prinsip yang pertama, pembagian kerja. Bila sebuah usaha berkembang, maka bertambahlah bidang-bidang pekerja yang harus ditangani. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang yang telah diserahi tugas dalam satu bidang pekerjaan tertentu dalam sendirinya memiliki wewenang untuk membantu dan memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi sebaliknya, semua wewenang tentu harus disertai tanggung jawab terhadap atasan atau terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, prinsip tertib dan disiplin. Sebuah usaha yang dilakukan dengan tertib dan disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja dan peningkatan kualitas kerja ataupun menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha. Yang keempat, prinsip kesatuan komando. Di dalam sebuah kapal tidak boleh ada dua nahkoda. Demikian pula di dalam sebuah usaha. Untuk setiap tindakan, setiap petugas harus menerima perintah dan ketertiban yang tertanggung, dan stabilitas akan mengalami ujian. Yang kelima, semangat kesatuan. Maka peribahasa Jawa, rukun agawe santosa atau persatuan adalah kekuatan telah kita pahami dalam laksana sejak lama. Yang keenam, prinsip keadilan dan kejujuran. Semangat kesatuan hanya dapat dibina jika prinsip keadilan dan kejujuran diterapkan dengan baik sehingga setiap orang dapat bekerja dengan sungguh dan setia. Selanjutnya, C, menjelaskan teknis manajemen ketataalaksanaan pendidikan. Manajemen ketataalaksanaan pendidikan adalah proses
melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengaduan, dan pengambilan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Berikut penjelasan teknis manajemen keterlaksanaan pendidikan beserta referensi. Yang pertama, perencanaan pendidikan. Perencanaan adalah langkah awal dan krusial dalam manajemen keterlaksanaan pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian melibatkan penyusunan struktur organisasi pendidikan, penetapan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengarahan dan kepemimpinan. Pengarahan melibatkan pemberitahuan arahan dan motivasi kepada staf pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, mengendalikan dan evaluasi. Pengendalian mencakup pemantauan dan penilaian kegiatan mencapai tujuan untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Yang kelima, mengelola sumber daya. Pengelolaan sumber daya mencakup mengelola sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan materi pendidikan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang D, prosedur penataan pelaksanaan lembaga pendidikan. Prosedur penataan pelaksanaan lembaga pendidikan mencakup beberapa langkah yang terstruktur untuk memastikan pengelola yang efektif. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan lembaga pendidikan dari segi sumber daya manusia, fasilitas, dan kurikulum. Perencanaan strategi, menyusun strategi yang mencakup visi, misi, tujuan, dan program kerja lembaga pendidikan. Pengorganisasian, membentuk struktur organisasi yang jelas dan menetapkan tugas serta tanggung jawab setiap anggota. Implementasi program, melaksanakan program yang telah direncanakan termasuk kegiatan belajar, mengajar, dan pengembangan profesional guru. Pengawasan dan evaluasi, memantau kinerja lembaga pendidikan dan melakukan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Administrasi surat menyurat, mengelola surat menyurat dengan baik, termasuk pengelola surat masuk dan keluar serta menyimpan arsip yang teratur. Administrasi keuangan, mengelola keuangan sekolah termasuk lembaga pembinaan pendidikan, SPP, dan pengeluaran lainnya. Pengelola sumber daya, mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif, efisien untuk mendukung proses belajar mengajar. Baik, segitu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.